Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam sapaan berkat dari Gemim Peniel Tuna Wawenasa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Engkau juga yang menuntun hari-hari hidup kami. Tuntunlah kami melalui firman-Mu, agar supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan menikmati hidup yang berkemenangan di dalam hikmat Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami, dan berfirmanlah kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara dimanapun berada, mari kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-24, ayat 13 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan ada harapanmu tidak akan hilang. Demikian pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita pernah mendengar seorang tokoh yang terkenal, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di zaman Presiden George W. Bush yang bernama Colin Powell. Pada satu kesempatan ia pernah membuat blunder atau membuat satu kesalahan dalam sebuah pidato di forum PBB. Ia sadar bahwa ada sebagian catatan pidatonya yang didasarkan pada informasi yang salah. Nah, pada saat itu saudara-saudara, betapa malunya Colin. Dia merasa bahwa kesalahan itu telah mencoreng perjalanan karir politiknya. Tetapi yang luar biasa adalah rasa kecewa dan kesal atas kesalahan itu tidak membuat Collins kemudian berhenti mundur, tetapi ia memilih langkah untuk maju, memperbaiki diri, dan fokus pada masa depan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita pun pernah mengalami peristiwa yang dialami oleh Collins. Kita pernah mengalami peristiwa yang memalukan, dan kesalahan itu kita lakukan secara sengaja atau sadar, ataupun tanpa kita sadari, atau keputusan yang salah yang telah kita ambil dan yang kita lakukan. Di saat itu mungkin kita merasa kecewa, putus asa yang berkepanjangan, rasa malu, merasa diri tidak berarti, merasa diri gagal, menjadi minder. Dan sepertinya tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan lagi dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, benarkah kesalahan masa lalu dapat menghancurkan masa depan kita? Nah, sikap dari orang-orang yang mengalami kegagalan di masa lalu akan menentukan sikap ke depan untuk bangkit kembali atau malah terpuruk. Dan setiap kita memiliki masa lalu, dan itu telah menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi ingat saudara-saudara, sekelam apapun masa lalu kita, seburuk dan sehancur apapun
kehidupan kita, janganlah kita menyerah. Janganlah kita mundur. Janganlah kita terus terpuruk, apalagi mengambil langkah dan keputusan untuk mengakhiri kehidupan. Ini adalah pilihan orang bodoh. Tetapi sebagai orang-orang percaya, belajar dari firman yang adalah dasar dan petunjuk kehidupan kita, kita diingatkan bahwa jangan mencari kekuatan dan pertolongan pada manusia. Carilah Tuhan. Mintalah hikmat kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan Allah. Dialah yang akan menuntun dan memampukan kita untuk mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah iman yang benar, supaya kita tidak tersesat dan memperoleh masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berbicara tentang bagaimana hikmat itu diibaratkan seperti madu. Madu adalah bahan alami yang dihasilkan oleh lebah. Madu begitu manis ketika dinikmati. Dan madu memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi tubuh untuk kesehatan kita. Begitu juga hikmat. Hikmat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Hikmat menuntun kita pada kehendak Allah. Hikmat menuntun kita pada jalan-jalan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, mintalah hikmat dari Allah sehingga kita tidak tersesat. Dan yakinlah bahwa dengan hikmat daripada Tuhan, kita dapat melangkah dengan pasti dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Peristiwa memalukan, kebodohan yang kita lakukan di masa lalu, di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan masih ada jalan. Karena Dia itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan sanggup memulihkan saudara-saudara apapun keadaan kita. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dia tahu persis harus berbuat apa dengan kehidupan kita. Sehancur-hancurnya kita, Dia dapat memulihkan keadaan kita. Tuhan tidak ingin kita terus terpuruk, terus hidup dalam penyesalan. Tuhan ingin kita memperbaiki diri, bangkit kembali, melangkah dengan pasti ke masa depan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan, meminta hikmat daripadanya. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Karena itu saudara-saudara, kiranya dengan datang kepada Tuhan, kita akan terus berjalan pada jalan-jalan kebenaran yang menghidupkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita yang mendengar dan yang melakukannya di dalam kehidupan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami, mampukanlah kami oleh hikmat-Mu untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan. Seberat apapun persoalan yang ada di depan kami, sekuat apapun godaan yang datang menerpa kami percaya hikmat Tuhan akan menuntun kami pada jalan yang benar, yang menghidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah sapaan berkat menyapa kita semua dimanapun berada. Kiranya kita semua yang diberkati boleh jadi berkat bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.